warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nur Aini dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler APAGI semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan kebijakan publik, di mana ada 3 pendekatan kebijakan publik. Menurut Dawn, yang pertama ada pendekatan empiris, di mana penekanan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Pendekatan ini bersifat faktual. Yang kedua ada pendekatan valuatif, di mana penekanan terutama pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Yang ketiga ada pendekatan normatif, di mana penekanan terutama pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Adapun model-model pembuatan kebijakan publik, yang pertama ada model kelembagaan, di mana kebijakan ini dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah. Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Yang kedua ada model kelompok, di mana kebijakan ini dipandang sebagai hasil dari keseimbangan kelompok. Yang ketiga ada model elit, di mana kebijakan ini dipandang sebagai prevensi elit. Yang keempat ada model rasional, di mana kebijakan dipandang sebagai pencapaian tujuan secara efisien. Yang kelima ada model proses, di mana kebijakan dipandang sebagai proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik dinilai sebagai aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian proses yang berujung pada evaluasi kebijakan. Secara singkat, model ini menyatakan bahwa dalam memformulasikan kebijakan, ada standar-standar yang harus dilakukan oleh para formulator kebijakan, agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Yang keenam, ada model sistem, di mana kebijakan dipandang sebagai output dari sistem. Model ini menggunakan teori David Easton, di mana kebijakan publik ada karena adanya interaksi dari lingkungan sekitar. Kelemahan dari sistem ini yaitu terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah. Ada 3 teori sistem kebijakan publik. Yang pertama, ada kebijakan publik dapat dipandang sebagai reaksi sistem politik untuk kebutuhan yang timbul dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada sistem politik, terdiri dari kegiatan dan lembaga yang dapat diidentifikasikan dan saling berhubungan dalam masyarakat yang dapat membuat keputusan berdasarkan wewenang yang mengikat di masyarakat. Yang ketiga, ada kegunaan teori sistem untuk studi kebijakan publik dibatasi oleh sifatnya yang sangat umum. Yang terakhir ada pendekatan kelompok, di mana suatu kelompok merupakan sekumpulan individu yang diikat oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama. Individu akan dianggap penting jika ia bertindak mengatasnamakan kelompok kepentingannya, sehingga kelompok dapat dijadikan penghubung antara individu dengan pemerintah. Kelompok tersebut memiliki penghubung dan tujuan secara langsung ataupun melalui media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan. Pada saat-saat tertentu, kebijakan publik merupakan usaha yang menjaga keseimbangan yang dicapai di dalam kelompok. Keseimbangan ini ditentukan oleh pengaruh dari kelompok kepentingan. Pengaruh ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan dalam kebijakan publik. Pendekatan kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya merupakan kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.